Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ceritakan sebuah kisah seorang kakek yang telah diacuhkan oleh ketiga anaknya yang sudah sukses. Sebelum lanjut ceritanya, tekan tombol subscribe dan like di channel ini, agar tidak ketinggalan cerita terbaru di channel ini. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang kakek bernama Pak Karta. Desa itu dikelilingi sawah hijau yang terbentang luas, dengan jalan setapak yang berkelok-kelok menuju hutan di kaki bukit. Rumah Pak Karta berdiri di ujung desa, sebuah rumah kayu sederhana yang pernah ramai dengan tawa anak-anak. Namun, kini suasana di rumah itu begitu sunyi, hanya suara angin dan kicauan burung yang menemani. Dulu, Pak Karta adalah seorang petani yang gigih. Ia bekerja keras dari fajar hingga senja, memastikan bahwa ketiga anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik darinya. Bahkan, ia rela menjual satu-satunya perhiasan mendiang istrinya demi membiayai sekolah anak-anaknya. Pak Karta tak pernah mengeluh, karena baginya, kebahagiaan anak-anak adalah segalanya. Ketiga anak Pak Karta, yang kini telah menjadi orang sukses, tinggal di kota besar dengan kehidupan yang mewah. Anak sulungnya, Joko, adalah seorang pengusaha properti. Anak kedua, Dini, bekerja sebagai dokter di sebuah rumah sakit ternama, sementara si bungsu, Arman, seorang insinyur yang sering bepergian ke luar negeri. Meski demikian, tidak satupun dari mereka yang meluangkan waktu untuk mengunjungi Pak Karta. Awalnya, Pak Karta mencoba memahami alasan mereka. Mungkin mereka terlalu sibuk, pikirnya. Namun, bulan demi bulan berlalu tanpa kabar, bahkan saat ulang tahunnya atau hari raya sekalipun. Pak Karta mulai merasakan perihnya kesepian. Ia sering duduk di beranda rumahnya, memandangi jalan desa dengan harapan salah satu anaknya muncul di tikungan, tetapi harapan itu selalu sia-sia. Pak Karta mencoba mengalihkan kesepiannya dengan bercocok tanam di kebun kecilnya. Ia menanam sayur-sayuran dan beberapa pohon buah-buahan di belakang rumahnya. Kebun itu menjadi tempat favoritnya, tempat ia berbicara pada dirinya sendiri atau mengingat masa-masa ketika anak-anaknya masih kecil. Joko dulu suka memetik mangga di sana, katanya sambil tersenyum kecil. Namun, senyuman itu cepat memudar ketika ia menyadari bahwa tak ada seorang pun yang akan membantunya memanen buah-buahan itu sekarang. Malam hari, ia sering berbicara dengan foto keluarganya. "Apa kabar kalian di sana? Ayah rindu," gumamnya sambil mengusap foto yang sudah mulai pudar warnanya. Kadang, ia menangis dalam diam, merindukan pelukan dan tawa anak-anaknya yang kini terasa seperti mimpi jauh di masa lalu. Suatu hari, saat berjalan di pinggir hutan untuk mencari kayu bakar, Pak Karta menemukan sesuatu yang aneh. Di antara semak belukar, ia melihat seekor ular dengan sisik berwarna emas mengkilap tergeletak lemah. Ular itu terluka parah, dengan luka besar di bagian tubuhnya. Pak Karta sempat ragu untuk mendekat, tetapi hatinya berkata lain. Ia merasa kasihan melihat makhluk itu kesakitan. "Kasihan sekali kau, Nak. Siapa yang tega membuatmu seperti ini?" ucapnya dengan suara lembut. Dengan hati-hati, ia mengambil ranting untuk mengangkat ular itu. Namun, ular tersebut tampak tidak melawan, seolah memahami niat baik Pak Karta. Ia pun meletakkan ular itu di dalam keranjang kecil yang biasa ia gunakan untuk membawa kayu bakar. Setelah sampai di rumah, Pak Karta segera mencari kain bersih dan ramuan tradisional dari daun-daunan untuk mengobati luka ular itu. Ia membersihkan luka tersebut dengan lembut, meski tangan tuanya gemetar. "Tenang saja, Nak. Aku akan merawatmu sampai sembuh," katanya, seperti berbicara pada seorang anak kecil. Ular itu hanya menatap Pak Karta dengan mata yang tampak cerdas, seolah mengerti setiap kata yang diucapkannya. Hari-hari berikutnya, Pak Karta merawat ular itu dengan penuh perhatian. Ia memberinya susu hangat dan ikan kecil yang ia dapat dari sungai. Perlahan, ular itu mulai pulih. Pak Karta merasa senang melihat perkembangan ular itu, dan ia mulai menganggap ular tersebut sebagai teman barunya. "Kau boleh tinggal di sini sampai kau siap kembali ke hutan,"
ujarnya sambil tersenyum kecil. Malam itu, setelah ular yang ia rawat tampak lebih sehat, Pak Karta tidur dengan hati yang lebih lega. Hatinya terasa hangat karena setidaknya ia merasa memiliki teman, meskipun hanya seekor ular. Namun, malam itu juga membawa kejadian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam tidurnya, ia bermimpi tentang seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu mengenakan pakaian hijau berkilauan yang seperti terbuat dari sisik ular, dan rambut hitam panjangnya menjuntai bak aliran air yang tenang. Wanita itu mendekat dengan senyuman lembut di wajahnya. "Pak Karta, aku datang untuk mengucapkan terima kasih," katanya dengan suara yang merdu seperti angin malam. Pak Karta, yang dalam mimpinya merasa sepenuhnya sadar, hanya bisa memandang wanita itu dengan heran. "Siapa kau? Mengapa kau berterima kasih padaku?" tanyanya dengan nada bingung. Wanita itu tersenyum lebih lebar dan menjawab, "Aku adalah ular yang kau selamatkan. Tapi sebenarnya, aku bukan ular biasa. Aku adalah siluman ular bernama Nagasari." Pak Karta tertegun mendengar pengakuan itu. Dalam mimpinya, ia merasa sulit untuk menerima kenyataan bahwa ular yang ia rawat adalah makhluk gaib. "Siluman? Kau bercanda, bukan?" tanyanya dengan suara bergetar. Namun, Nagasari hanya tersenyum lembut dan berkata, "Aku tahu ini sulit untuk dipercaya, tapi aku adalah siluman ular yang telah hidup ratusan tahun. Ketika aku terluka, aku hampir kehilangan seluruh kekuatanku, tetapi kebaikanmu menyelamatkanku. Sebagai balas budi, aku ingin menjaga dan menemani hidupmu." Pak Karta hanya terdiam. Bagaimana mungkin seorang lelaki tua yang kesepian seperti dirinya mendapatkan perhatian dari makhluk seindah dan seajaib ini? Mimpi itu terasa sangat nyata hingga Pak Karta bahkan bisa merasakan aroma bunga yang melingkupi sosok wanita itu. Sebelum ia sempat bertanya lebih banyak, Nagasari berkata, "Tidurlah dengan tenang, Pak Karta. Aku akan datang menemuimu di dunia nyata." Lalu, semuanya menjadi gelap. Ketika pagi menjelang, Pak Karta terbangun dengan keringat dingin. Ia masih bisa mengingat mimpi itu dengan jelas. Setiap kata yang diucapkan wanita bernama Nagasari masih terngiang di telinganya. Namun, ia mencoba menepis semua itu. Mungkin ini hanya mimpi aneh karena aku terlalu lelah," gumamnya sambil bangkit dari tempat tidurnya. Hari itu berjalan seperti biasa. Pak Karta pergi ke kebun kecilnya, memberi makan ayam-ayamnya, dan menyapu halaman. Tapi rasa aneh tak bisa ia hilangkan. Sepanjang hari, ia merasa seperti sedang diawasi. Saat senja tiba, ia duduk di beranda rumahnya sambil meminum teh hangat. Tiba-tiba, langkah kaki yang lembut terdengar mendekat. Ketika ia menoleh, ia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di depan rumahnya berdiri seorang wanita yang persis seperti dalam mimpinya. Dengan pakaian hijau berkilauan dan senyuman lembut, wanita itu berkata, "Aku datang, seperti yang telah kujanji." Pak Karta tertegun, bahkan cangkir tehnya hampir terlepas dari tangannya. "Jadi, kau benar-benar Nagasari?" tanyanya dengan suara bergetar. Wanita itu mengangguk sambil berjalan mendekat. "Aku datang untuk menepati janjiku, Pak Karta. Kau telah menyelamatkan hidupku, dan aku tidak akan melupakan kebaikan itu," ujarnya dengan penuh kelembutan. Awalnya, Pak Karta merasa takut. Bagaimana jika ini adalah jebakan dari makhluk gaib? Tapi, ketika ia menatap mata Nagasari, ia hanya melihat ketulusan dan rasa terima kasih. Perlahan, rasa takut itu berubah menjadi kehangatan. Nagasari mulai membantu Pak Karta dalam kehidupan sehari-harinya. Ia memasak, membersihkan rumah, dan menemani Pak Karta bercakap-cakap di malam hari. Kehadiran Nagasari membuat rumah yang sebelumnya sunyi kini terasa hidup kembali. Bagi Pak Karta, ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan, meski ia belum sepenuhnya mengerti siapa sebenarnya Nagasari. Hari-hari bahagia Pak Karta bersama Nagasari terus berlanjut. Namun, kebahagiaan itu mulai terusik ketika suatu hari ketiga anaknya tiba-tiba datang ke rumahnya.
Mereka mengendarai mobil mewah dan membawa tas-tas besar, seolah-olah berniat tinggal untuk waktu yang lama. Pak Karta terkejut melihat mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka datang setelah bertahun-tahun menghilang. Ayah, kami dengar ada seorang wanita tinggal di sini. Kami datang untuk memastikan ayah baik-baik saja, kata Joko, anak sulungnya, dengan nada yang terdengar peduli. Namun, Pak Karta, yang mengenal anak-anaknya lebih dari siapapun, bisa merasakan sesuatu yang tidak beres. Mereka tidak datang karena rindu, tetapi karena penasaran dengan wanita yang tinggal bersamanya. Mereka mengira wanita itu membawa harta karun atau sesuatu yang berharga. Saat itu, Nagasari keluar dari dalam rumah, membawa teh untuk tamu. Ia menyambut anak-anak Pak Karta dengan senyuman, tetapi ia tahu niat buruk yang mereka sembunyikan. Ia hanya menatap mereka dengan tenang, siap melindungi Pak Karta dari apapun yang akan terjadi. Ketiga anak Pak Karta duduk di ruang tamu dengan sikap yang tampak sopan, tetapi mata mereka terus mengamati setiap sudut rumah, seolah mencari sesuatu yang tersembunyi. Joko, anak sulung, mencoba membuka percakapan. Ayah, bagaimana kabar ayah selama ini? Kami sangat khawatir, katanya dengan nada yang terdengar terlalu dibuat-buat. Pak Karta menatap anak sulungnya dengan pandangan penuh keraguan. Ia tahu betul, anak-anaknya tidak pernah peduli selama ini. Bahkan saat ia sakit beberapa bulan lalu, tak ada seorang pun dari mereka yang datang. Ayah baik-baik saja, jawabnya singkat sambil menatap mereka satu persatu. Sementara itu, Dini, anak kedua, memandangi Nagasari dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Ayah, siapa wanita ini? Apa dia pembantu ayah? Tanyanya dengan nada sinis. Sebelum Pak Karta sempat menjawab, Nagasari berbicara dengan tenang. Saya bukan pembantu. Saya di sini untuk menjaga Pak Karta, karena tampaknya anak-anaknya tidak peduli lagi pada beliau. Kata-kata Nagasari menusuk, dan suasana langsung berubah canggung. Anak-anak Pak Karta saling berpandangan dengan wajah merah. Anak-anak Pak Karta merasa terhina dengan ucapan Nagasari, tetapi mereka mencoba menutupi amarah mereka. Joko, yang merasa sebagai pemimpin dalam keluarga, berkata, kami tidak datang untuk bertengkar. Kami hanya ingin memastikan ayah tidak dimanfaatkan oleh orang asing. Nagasari tersenyum tipis. Tentu saja. Saya juga hanya ingin memastikan bahwa ayah kalian mendapat perhatian yang layak, sesuatu yang seharusnya diberikan oleh kalian, jawabnya tajam. Arman, anak bungsu, yang biasanya pendiam, tiba-tiba berbicara. Kami tahu kau hanya ingin mengambil sesuatu dari ayah kami. Jangan berpura-pura baik, katanya sambil menunjuk Nagasari. Namun, Nagasari tetap tenang. Ia menatap Arman dengan sorot mata dingin yang membuat pemuda itu mundur selangkah. Kalian menuduhku memanfaatkan beliau? Padahal kalianlah yang bertahun-tahun melupakan beliau. Sekarang kalian datang dengan tangan kosong, hanya untuk mencari apa yang bisa kalian ambil darinya, ujarnya. Suara Nagasari lembut tetapi penuh ketegasan, membuat anak-anak itu terdiam sejenak. Tidak puas dengan situasi tersebut, anak-anak Pak Karta mulai mencari cara untuk menyingkirkan Nagasari. Dini, yang merasa dirinya cerdas, mulai memprovokasi. Ayah, kami harus melindungi ayah dari orang asing ini. Bagaimana kalau dia punya niat buruk? Katanya sambil berpura-pura peduli. Namun, Pak Karta hanya menggeleng. Kalian salah. Nagasari adalah satu-satunya yang peduli pada ayah ketika kalian tidak ada. Dia tidak pernah meminta apapun dari ayah. Dia merawat ayah dengan tulus. Kata-kata Pak Karta membuat ketiga anaknya terkejut. Mereka tidak menyangka ayah mereka akan berpihak pada wanita itu. Tapi mereka tidak menyerah. Kalau begitu, kami akan tinggal di sini beberapa hari untuk memastikan semuanya baik-baik saja, kata Joko dengan nada memaksa. Pak Karta tidak bisa menolak, tetapi ia merasa tidak nyaman. Ia tahu niat mereka tidak tulus. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, Nagasari berbicara dengan Pak Karta di dapur. Pak, anak-anakmu tidak akan tinggal diam.
Mereka akan mencoba sesuatu, katanya. Pak Karta hanya mengangguk lemah. Aku tahu, tapi mereka tetap anak-anakku, jawabnya dengan nada sedih. Keesokan harinya, suasana rumah semakin tegang. Anak-anak Pak Karta mulai memeriksa seluruh rumah, seolah mencari sesuatu. Mereka memeriksa kamar, dapur, bahkan kebun kecil di belakang rumah. Apa yang kalian cari? Tanya Pak Karta akhirnya. Tidak tahan melihat kelakuan mereka. Joko menjawab dengan tenang, kami hanya ingin memastikan ayah tidak menyembunyikan sesuatu yang penting. Namun, jelas bahwa mereka mencurigai keberadaan harta karun atau sesuatu yang berharga. Di sore harinya, Dini mencoba berbicara dengan Nagasari secara pribadi. Kami tahu kau memiliki niat tertentu. Lebih baik kau pergi sekarang sebelum kami melaporkanmu ke polisi. Ancamnya. Tapi Nagasari hanya tertawa kecil. Kau tidak tahu siapa aku sebenarnya. Dini, kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan. Mata Nagasari berubah menjadi hijau berkilauan, membuat Dini mundur dengan wajah pucat. Aku tidak berniat jahat, tapi jika kau mencoba menyakitiku atau Pak Karta, aku tidak akan diam saja, ujarnya dengan suara yang dingin. Dini berlari ketakutan, tapi ia tidak berani menceritakan apa yang ia lihat kepada kedua saudaranya. Ketika malam tiba, anak-anak Pak Karta berkumpul untuk menyusun rencana. Mereka memutuskan bahwa Nagasari harus pergi malam itu juga. Namun, sebelum mereka sempat melancarkan rencana mereka, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Nagasari muncul di hadapan mereka dengan wujud aslinya. Seekor ular besar dengan sisik emas yang berkilauan. Mata ular itu bersinar seperti obor, dan suaranya menggema di seluruh ruangan. Kalian datang ke sini bukan untuk mencintai ayah kalian, tetapi untuk mencari keuntungan. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi, katanya dengan suara yang menggetarkan. Ketiga anak itu membeku di tempat. Mereka terlalu ketakutan untuk bergerak. Pak Karta, yang mendengar keributan itu, keluar dari kamarnya dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Nagasari, hentikan, katanya dengan suara keras. Ular besar itu menoleh ke arah Pak Karta, lalu perlahan berubah kembali menjadi sosok wanita. Maaf, Pak. Aku hanya ingin melindungimu, katanya dengan nada menyesal. Pak Karta menatap anak-anaknya dengan kecewa. Kalian tidak perlu kembali ke sini lagi jika hanya membawa masalah. Pergilah, ujarnya dengan tegas. Anak-anaknya pergi malam itu juga, tanpa berkata apa-apa. Setelah kepergian anak-anaknya, rumah Pak Karta kembali sunyi. Namun, kali ini, kesunyian itu tidak lagi terasa berat. Ia menyadari bahwa kehadiran Nagasari telah membawa kehangatan dan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di beranda rumah, Nagasari berbicara dengan lembut. Pak Karta, aku tahu kau sangat mencintai anak-anakmu, meskipun mereka tidak pernah menghargai pengorbananmu. Tapi kau tidak perlu terus-menerus memikul beban itu. Aku ingin mengajakmu pergi ke dunia tempatku berasal. Dunia kami jauh dari kesedihan manusia. Di sana, kau akan hidup bahagia tanpa perlu mengingat luka-luka masa lalu. Pak Karta terdiam, menatap bulan yang bersinar di langit malam. Ia merasa berat meninggalkan desanya, tempat ia menghabiskan sebagian besar hidupnya. Namun, ia juga tahu bahwa tidak ada yang tersisa untuknya di sini. Kau benar, Nagasari. Mungkin sudah saatnya aku menemukan kebahagiaan baru, jawabnya dengan suara tenang. Keputusan untuk meninggalkan dunia manusia bukanlah hal yang mudah. Nagasari meminta waktu 1 hari untuk mempersiapkan perjalanan ke dunianya. Dunia kami tidak seperti dunia manusia, Pak. Kau harus siap secara mental dan fisik, jelasnya. Pak Karta hanya mengangguk. Meskipun ia tidak sepenuhnya memahami apa yang dimaksud. Keesokan harinya, Nagasari membawa beberapa benda yang tampak aneh baginya. Sebotol cairan berwarna hijau, selembar kain putih dengan pola emas,
dan sebuah batu kecil berkilauan. Ini adalah benda-benda yang akan melindungimu selama perjalanan, kata Nagasari sambil meletakkan batu itu di telapak tangan Pak Karta. Ketika malam tiba, Nagasari membuka portal menuju dunianya. Portal itu berbentuk pusaran cahaya berwarna hijau dan emas, dengan angin lembut yang mengalir dari dalamnya. Pak Karta merasakan campuran perasaan gugup dan penasaran. Dengan langkah penuh keyakinan, ia menggenggam tangan Nagasari dan melangkah masuk ke dalam pusaran itu. Perjalanan menuju dunia siluman ular terasa seperti mimpi. Pak Karta merasa seperti melayang di udara, dikelilingi cahaya yang terus berubah warna. Ia mendengar suara gemericik air dan desiran angin yang lembut, seolah menyambut kedatangannya. Ketika mereka tiba, Pak Karta tertegun melihat keindahan dunia yang ada di hadapannya. Dunia itu penuh dengan tanaman hijau yang memancarkan cahaya, sungai-sungai berkilauan, dan langit yang dihiasi oleh warna-warna yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Inilah dunia kami, kata Nagasari dengan senyum hangat. Mereka berjalan menuju sebuah istana besar yang terbuat dari kristal. Istana itu bersinar seperti permata di bawah cahaya langit, dan di sekelilingnya terdapat taman-taman yang dipenuhi bunga-bunga aneh namun indah. Pak Karta merasa seperti berada di surga. Aku tidak pernah membayangkan tempat seperti ini ada, katanya dengan mata berbinar. Hari-hari Pak Karta di dunia siluman ular dipenuhi kebahagiaan. Ia hidup di istana bersama Nagasari, yang merawatnya dengan penuh cinta. Setiap hari, mereka menghabiskan waktu bersama di taman, berbicara tentang kehidupan dan masa lalu. Nagasari memperkenalkan Pak Karta kepada penghuni dunia itu, yang semuanya adalah siluman dengan berbagai wujud. Meski awalnya merasa canggung, Pak Karta diterima dengan hangat oleh mereka. Ia bahkan menjadi semacam tamu kehormatan karena hubungannya dengan Nagasari. Namun, meski hidupnya kini penuh dengan kebahagiaan, Pak Karta tak bisa sepenuhnya melupakan anak-anaknya. Aku berharap mereka menemukan kebahagiaan mereka sendiri, seperti yang aku temukan di sini, katanya suatu hari kepada Nagasari. Wanita itu hanya tersenyum lembut. Jangan khawatir, Pak. Waktu akan mengajarkan mereka tentang arti cinta dan pengorbanan. Sementara itu, di dunia manusia, anak-anak Pak Karta hidup dalam penyesalan. Mereka menyadari betapa egoisnya mereka selama ini, tetapi semuanya sudah terlambat. Mereka tidak tahu kemana ayah mereka pergi, dan hanya bisa berharap ia bahagia. Pak Karta, di sisi lain, telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia tidak lagi merasa kesepian atau terlupakan. Bersama Nagasari, ia hidup dengan penuh cinta dan kebahagiaan di dunia siluman ular. Suatu hari, Nagasari berkata, "Pak, kau telah memberi arti baru dalam hidupku. Aku tidak pernah merasa sebahagia ini sebelumnya." Pak Karta tersenyum, lalu menjawab, "Dan kau juga telah memberiku kehidupan baru, sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan." Cinta mereka menjadi abadi, melampaui batasan dunia manusia dan dunia siluman. Pak Karta akhirnya menemukan kebahagiaan sejati, yang datang dari ketulusan dan kasih sayang.